Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Wahid Elsa Al-Hafiz, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua RT 02 Bapak Marjoko. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Edi Suherman. Yang kami hormati Ketua RT 014 Bapak Nanang Mulyana. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Musal At-Taqwa Bapak Wahyu Duyanto. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Riyadi, serta jamaah salat Idul Adha Blok A yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu luar biasa, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Semoga pada peringatan salat Idul Adha berjamaah kali ini kita dapat meneladani keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat tercurah salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya tetap selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya hingga yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini akan menyampaikan runtutan acara sebelum kita masuk kepada acara inti pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah. Untuk acara yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia pelaksanaan salat Idul Adha yaitu Bapak Rudiono. Sambutan yang kedua yaitu dari tokoh masyarakat yang pada kesempatan pagi hari ini akan diwakili oleh Bapak Asep Muhammad Tias. Dan acara yang ketiga, acara inti yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua Panitia pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Kepada Bapak Rudiono kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di pagi yang cerah dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 6 Juni 2025. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan istrinya dan umatnya yang meniti jalan beliau. Semoga kita bisa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Wahid Elsa Al-Hafidh yang telah hadir di tengah-tengah kita dan sekaligus menjadi imam dan khotib pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Yang terhormat pengurus Ketua RW 16 Bapak Haryanto yang mewakilinya. Yang terhormat pengurus RT 02 Bapak Marjoko. Yang terhormat pengurus Ketua RT 014 Bapak Nanang dan sekaligus Bapak Asep yang terpilih. Yang terhormat Ketua RT 04 Bapak Insinyur Edi Suherman. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kondisi saat ini beliau sedang sakit. Mari kita doakan beliau segera diangkat penyakitnya sehingga bisa maksimal untuk melayani masyarakat di lingkungannya. Yang terhormat Ketua DKM Musola Taqwa Bapak Wahyu Dwianto dan yang terhormat Ketua DKM Musola Al-Ikhlas Bapak Riyadi. Yang terhormat Bapak tokoh masyarakat, alim ulama dan sesepuh Blok A dan yang saya cintai karena Allah, jamaah semua yang hadir di pagi hari ini. Atas nama panitia sholat Idul Adha, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan kehadiran Bapak, Ibu dan remaja, dan kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan sholat tahun ini kurang maksimal dan berkenan. Harapan kami bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan berikutnya dalam syiar Islam di lingkungan perumahan Taman Puri Cendana, khususnya Taman Mawar ini. Mungkin dari panitia kami mewakili jajaran panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tahun ini kurang maksimal, banyak kekurangan di sana sini. Harapan kami tahun berikutnya kami akan perbaiki. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudiono selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Salat Idul Adha 1446 Hijriah pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari tokoh masyarakat yang insya Allah diwakili oleh Bapak Asep Muhammad Ilyas. Kepada Bapak Asep dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dengan datangnya curah hujan ini di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Bapak Rudiono, yang kami hormati Bapak Ketua RT
02 Bapak Marjoko, yang kami hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Edi Suherman, yang kami hormati juga Bapak Nanang selaku Ketua RT 14, yang kami hormati juga Bapak Ketua DKN Musola Taqwa Bapak Wahyu Dwi, yang kami hormati Bapak Ketua DKN Musola Al-Ikhlas Bapak Riyadi, yang kami hormati Ketua Rukem RW 16 Bapak Ustadz Mukarram, yang kami hormati juga perwakilan dari RW 16 Bapak Ustadz Nur Hadi. Alhamdulillah beliau hadir di lingkungan Blok A. Yang tak lupa mungkin Bapak Ustadz Al-Hafiz Ustadz Wahid Al-Hafiz, yang kami hormati kepada jamaah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita di pagi ini diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah salat ibadah ini, pada pagi ini saya mewakili dari lingkungan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan warga Blok A yang sudah membantu sehingga kita berkumpul di pagi ini melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di momentum sholat Idul Adha ini kita lebih dekat lagi sesama tetangga, sesama lingkungan di Blok A ini, dan mudah-mudahan selain sholat Idul Adha ini kita bisa lebih giat lagi dalam lingkungan ini. Mudah-mudahan agar lingkungan khususnya di Blok A ini bisa lebih bermusyawarah dan bisa lebih erat lagi dalam lingkungan ini, sehingga ketika kita bertemu dengan tetangga bisa saling sapa, senyum, dan mudah-mudahan dengan senyumnya sapa ini mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah sholat Idul Adha, mungkin saya di sini tidak bisa panjang lebar mengingat di hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan dengan pemotongan hewan kurban ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang berkurban dan sedang melaksanakan di Mekah, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin perwakilan dari lingkungan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Muhammad Ilyas yang mewakili sebagai tokoh masyarakat di lingkungan Blok A. Semoga yang telah disampaikan tadi khususnya dapat mempererat tali silaturahmi para masyarakat di lingkungan Blok A. Selanjutnya kepada Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha, kita menginjak kepada acara inti yaitu pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah yang pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Wahid Al-Hafiz dan sekaligus bertindak selaku khatib, dan diperingatkan kepada bapak-bapak jamaah sekalian dan yang masih ada saf-saf kosong untuk diisi saf-saf tersebut. Dan selanjutnya pada bapak ibu jamaah sekalian
kasih pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pengucapan kata dan kalimat dapat ada yang salah-salah kata. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Bila, kami bersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sallu sunnatan li'idil adha ra'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatan li'idil adha ra'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatan li'idil adha ra'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu wasawu sufufakum. Dimohon luruskan dan rapatkan safnya, diharapkan mengisi saf yang kosong terlebih dahulu. Istawu rahimahumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin أحباب الله وأحباب رسول الله، Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, yang pada hari ini memberikan karunia
kenikmatan yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak lagi nikmat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bahkan saking Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, sehingga pantas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kata Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua memikirkan, merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita akan menghitung nikmat yang Allah berikan, sedangkan akal kita baru sempurna ketika kita sudah balik. Ketika kita berumur 7 tahun kita baru balik, kita baru bisa berpikir. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita mulai sejak kita berada dalam kandungan, mulai sejak kita baru lahir sampai detik ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan pada pagi yang penuh berbahagia ini. Salawatullah wa salamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnahnya, memperjuangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang makna kurban dan kisah inspiratif dari seorang tokoh, seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya berkumpul bersama-sama dalam rangka merayakan Idul Adha ataupun yang disebut dengan Idul Kurban. Hari ini kehidupan kita diwarnai dengan keceriaan, diwarnai dengan kebahagiaan, dan juga ada makna yang terkandung di dalamnya. Ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai sosial, dan ada juga nilai-nilai kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha ataupun yang disebut dengan Idul Kurban seringkali kita laksanakan dan kita merayakan setiap tahun sekali, setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Akan tetapi hadirin, yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah memahami makna dari kurban itu sendiri? Apakah kita sudah memahami apa itu kurban, apa itu hakikat kurban, apa itu makna yang paling dalam terkait perintah Allah tentang kurban? Kurban menurut para ulama ada begitu banyak makna yang terkandung. Akan tetapi pada khutbah yang singkat ini, khatib akan menguraikan beberapa saja tentang makna kurban yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kurban itu sendiri, yang pertama adalah bahwa kurban itu adalah sebuah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya adalah laksanakanlah salat. Yang dimaksud di sini adalah laksanakanlah salat Idul Adha.
Kemudian setelah itu berkurbanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dari makna kurban, bahwa kurban adalah sebuah kepatuhan, bahwa kurban adalah sebuah sikap bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kurban kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan daging yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak butuh darah dari daging kurban yang kita kurbankan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menegaskan, la yanalallaha luhumuha, bahwa Allah tidak membutuhkan untuk mendapatkan daging dari daging kurban yang kalian kurbankan, wala dima'uha, dan Allah tidak butuh darah-darah dari daging kurban itu, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang diharapkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan yang ada dalam hati kita, ketakwaan yang tertanam dalam hati sanubari kita, sehingga dengan ketakwaan dan keimanan tersebut kemudian kita terpanggil, kita terdorong untuk melaksanakan perintah Allah yang bernama dengan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua dari kurban itu sendiri adalah bahwa kurban itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat tinggi, sebuah pengorbanan yang sangat totalitas. Berkenaan dengan ini sudah dijalankan oleh teladan kita, oleh tokoh inspiratif, yaitu seorang nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Marilah kita menyimak kisah ini dengan seksama. Marilah kita menyimak kisah singkat ini. Mudah-mudahan kisah singkat ini dapat menguatkan keimanan kita, dapat menguatkan tauhid kita, dan menguatkan kita dalam menghadapi tantangan ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang dalam hidupnya mendapatkan begitu banyak tantangan, yang dalam hidupnya mendapatkan begitu banyak ujian, yang diantara ujiannya adalah bagaimana beliau mengharapkan seorang anak dengan istrinya Hajar. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari, bahkan berdoa setiap bulan, bahkan berdoa setiap tahun tanpa putus asa. Beliau senantiasa bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya diabadikan doanya dalam Al-Quran. Surah As-Saffat ayat 10. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah kami seorang anak yang saleh. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di sini Nabiullah Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengharapkan seorang anak hadir di tengah-tengah kita, maka yang paling utama dan pertama adalah kita dituntun untuk meminta agar Allah memberikan kita seorang anak yang soleh. Baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah agar kita mempunyai anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang paham matematika, anak yang paham bahasa Inggris. Tidak, akan tetapi yang diminta oleh baginda, yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu adalah anak yang soleh. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabiullah Ibrahim meminta anak yang soleh, tidak meminta anak yang pintar? Karena Nabiullah Ibrahim paham bahwa anak yang soleh akan menegakkan kebenaran, bahwa anak yang soleh akan mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah, sedangkan anak yang pintar,
anak yang cerdas seringkali kita temui di antara kita. Banyak mereka yang cerdas, banyak di antara tokoh-tokoh kita, tokoh nasional kita, yang elit-elit politik kita, semua mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang yang sudah kuliah, akan tetapi mereka tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak soleh, kurang kekalihannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah Nabiullah Ibrahim berdoa dengan waktu yang panjang, maka kemudian Allah memberikannya, Allah memperkenankan untuk memberikan seorang anak kepada Nabiullah Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian Allah memberikan hadiah karena Nabiullah Ibrahim sudah berdoa, maka kemudian Allah memberikan seorang anak yang bernama Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka tidak cukup sampai di sini. Ketika Nabiullah Ibrahim dengan anaknya, ketika anaknya sudah tumbuh mulai dewasa, ketika anaknya sudah bisa disuruh-suruh ke sana ke sini, ketika anaknya sudah sampai untuk membantu kedua orang tuanya, maka lagi-lagi Nabiullah Ibrahim mendapatkan ujian yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat ayat 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallahu minas shalihin. Masya Allah, ketika Ismail alaihi salatu wassalam meranjak dewasa, ketika anak itu sedang lucu-lucunya dilihat oleh seorang tua, oleh bapak dan ibunya, maka kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan ujian yang lebih berat lagi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih seorang anaknya. Bagaimana kalau hal ini terjadi kepada kita Bapak Ibu rahimani rahimakumullah? Mungkin kita tidak akan sanggup untuk melaksanakan perintah Allah yang berat ini. Akan tetapi berbeda dari Nabi Ibrahim. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan Nabi Ibrahim korbankan. Darah akan beliau korbankan, nyawa akan beliau korbankan, harta, kedudukan, semuanya akan dikorbankan oleh teladan kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim mengajak anaknya untuk berdialog, untuk berdiskusi. Ya abadi, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku Ismail, sungguh semalam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu sebagai kurban. Maka jawaban anak yang soleh adalah luar biasa. Anak yang soleh akan menjawab dalam lanjutan ayatnya, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, wahai Nabi Ibrahim, silahkan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita mempunyai anak yang soleh. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Nabi Ismail akan menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa jadinya ketika anak yang dilahirkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, anak yang pintar nakalin, anak yang cerdas membohongi rakyat misalkan, maka mungkin jawaban anak itu berbeda. Mungkin jawabannya adalah, wahai bapak, kenapa saya yang diperintah untuk disembelih?
Kenapa tidak bapak saja, sedangkan bapak adalah lebih tua dan lebih lama hidup di muka bumi ini? Akan tetapi berbeda ketika anak yang soleh, jawabannya adalah sama-sama luar biasa. Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapak, silahkan lakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sholihin, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka lanjutannya adalah, silahkan sembelih saya wahai bapak, engkau akan mendapati saya adalah seseorang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah pentingnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihi salam mengajarkan kepada kita bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dia ada di atas segala-galanya. Ketika apapun dalam hidup kita bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka ia akan mendahulukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah daripada kesenangan hawa nafsunya, daripada kesenangan dunianya, daripada kesenangan yang ada di antara sekeliling kita dan di antara di tengah-tengah kita. Maka dari itu, poin yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di sini kita diajarkan untuk berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya hidup ini adalah sebuah ujian. Maka siapa yang lulus ujian, dan merekalah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat besar, ujian yang sangat nyata, yang mungkin orang-orang yang lain tidak akan sanggup untuk menghadapi ujian perintah Allah yang sangat berat ini. Maka Nabiullah Ibrahim telah meluluskan, Nabiullah Ibrahim telah menjalani ujian, dan beliau sudah sukses menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti anak tersebut dengan seekor sembelihan yang sangat besar dari surga, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kata Allah, ketika kita sudah lulus terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, maka kemudian Allah memberikan pahala, Allah memberikan hadiah, Allah akan memberikan kesenangan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian makna yang terakhir dari kurban itu sendiri adalah bahwa kurban adalah sebagai sarana untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Bapak Ibu hadirin, kita hari ini mungkin bahagia, kita merayakan ibadah Idul Adha, akan tetapi sebagian di antara saudara-saudari kita yang ada di Palestina, walaupun tempatnya jauh, akan tetapi jiwanya dekat dengan kita. Bagaimana mereka hari ini menjalani hidup yang tidak tentu arah, yang mereka harapkan anak-anak kecil yang baru lahir di antara mereka hanya bercita-cita agar bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka ukhuwah Islamiyah, kurban ini adalah sebagai penguat, yaitu sesuai prinsip ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ta'aruf. Kita dianjurkan untuk saling mengenal di antara kita. Kita dianjurkan untuk saling mengenal apa-apa kebutuhan kita. Dan kalau kita kenal dan keimanan kita sempurna, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, maka Palestina besok insya Allah akan merdeka. Kemudian yang kedua, di antara prinsip ukhuwah Islamiyah, yaitu ta'awun, saling membantu. Ketika umat Islam akan berjaya, ketika umat Islam ingin kuat, maka hindari perpecahan, bangun persaudaraan, bangun keterikatan,
dan bangun kekuatan dengan cara ta'awun, yaitu saling membantu. Kemudian di antara prinsip ukhuwah Islamiyah yang ketiga yaitu takaful, yaitu saling menanggung setelah kita mengenal keadaan saudara-saudari kita. Kemudian lanjut yang kedua, ta'awun, saling membantu saudara kita yang membutuhkan. Dan kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu takaful, yaitu saling menanggung beban kehidupan saudara-saudari kita. Makanya kurban ini adalah sebuah ibadah ritual yang bernilai sosial, yaitu ibadah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi berdampak sosial, yaitu hari ini kita bisa menikmati enaknya makan daging kurban, di mana hari ini adalah hari yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya Allah mengharamkan berpuasa pada hari ini, dan hari ini adalah disebut dengan hari makan-makan. Maka di hari inilah marilah kita menikmati hidangan hewan kurban yang disediakan oleh manusia, oleh saudara-saudari kita di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kesimpulannya adalah dari kisah ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berislam, dalam beriman, kita harus siap berjuang, kita harus siap berkorban, dan kita harus siap dengan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menambahkan semangat kita untuk melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita wafat, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha wa ati'u wa'lamu anna Allah yuhibbul muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum
وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله